Sudah terekam Pak ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibit, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Usman. Ya, bagaimana aktivitas hari ini Pak? Tanya Ya saya lihat nih. Alhamdulillah aktivitasnya luar biasa, tapi tetap semangat Pak. Iya, alhamdulillah. Iya Pak, alhamdulillah hari ini kita akan berdiskusi tentang kesulitan Pak Ibit hadapi dalam mengajar di SMA 1 Marisa, khususnya mengenai murid yang tidak tertib dalam mengikuti pembelajaran. Pak Ibit, apa yang ingin Anda capai dari pertemuan ini? Oh iya Pak, terima kasih. Dalam pertemuan kita pada hari ini Pak, saya menginginkan menemukan salah satu cara terbaik yang bisa saya gunakan pada saat proses pembelajaran di kelas nanti. Itu kira-kira Pak yang ingin saya capai pada pertemuan atau pada diskusi kita di hari ini. Ya, baik Pak. Jadi tujuan kita adalah untuk menemukan solusi agar siswa lebih tertib dan disiplin selama pembelajaran. Apakah ada tujuan spesifik yang ingin Bapak capai dari diskusi ini? Ya Pak, saya berharap banyak dalam diskusi kita pada hari ini. Saya mendapatkan strategi yang baik, strategi yang efektif, yang bisa saya gunakan pada saat proses pembelajaran di kelas nanti, Pak. Mungkin itu, Pak, yang ingin saya capai pada pertemuan atau diskusi kita di hari ini, Pak. Iya Pak. Sekarang mari kita identifikasi situasinya lebih lanjut. Kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang untuk meningkatkan ketertiban dan disiplin siswa, Pak? Iya, kalau berbicara kesempatan, Pak, saya pikir saya banyak kesempatan atau peluang yang bisa saya manfaatkan untuk berkomunikasi dengan murid saya, atau misalnya saya berdiskusi dengan mereka, itu waktu itu banyak buat saya. Apalagi misalnya berdiskusi langsung dengan beberapa orang murid saya yang menurut saya selama dalam proses pembelajaran ini mereka seakan-akan memperlihatkan hal-hal yang di luar dari aktivitas pembelajaran di kelas pada saat kita sementara melangsungkan pembelajaran. Jadi untuk kesempatan itu sangat banyak buat saya Pak, kesempatan bertemu bertatap muka dengan anak-anak saya. Kira-kira itu Pak. Iya Pak, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Anda, di posisi Bapak sekarang dalam kemampuan mengelola ketertiban dan disiplin di kelas, Pak? Kalau misalnya dibuat rentang dari 1 sampai 10, mungkin posisi saya Pak ada di posisi 5. Kenapa? Karena saya berpikir saya masih mempunyai kendala di dalam proses belajar, di mana anak-anak belum secara penuh tertib mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Makanya saya kalau diminta untuk memberikan rentang nilai dari 1 sampai 10, saat ini posisi saya ada di posisi 5, Pak. Iya, Pak. Uh, Pak Ibit, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki, Pak, diantaranya semacam saya sampaikan di awal tadi, saya banyak waktu, banyak kesempatan untuk berkomunikasi dengan murid-murid saya ini. Di samping itu, saya selama ini terbuka dengan murid-murid yang ada di sekolah saya. Jadi dua ini
merupakan kekuatan saya menurut saya. Pertama adalah saya memiliki banyak kesempatan untuk berbicara langsung dengan anak-anak saya atau berdiskusi langsung. Kemudian yang kedua, selama ini saya sangat terbuka dengan anak-anak saya. Mungkin ini kekuatan-kekuatan saya, Pak. Iya, Pak. Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Ibit dalam meraih tujuan? Tujuannya, Pak, maksudnya. Bagaimana, Pak? Kalau bisa diulangi Kira-kira lagi. apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan? Ya, hambatan saya itu, Pak, di proses belajar tadi itu kan ada beberapa anak yang tidak fokus. Tidak fokus sini dalam artian pada saat proses pembelajaran sementara berlangsung, ada beberapa anak ini melakukan aktivitas di luar kegiatan pembelajaran pada saat itu. Nah, menurut saya ini adalah hambatan yang saya temui dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan selama ini, Pak. Iya, Pak. Mari kita buat rencana aksi untuk mengatasi hambatan ini, Pak. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuannya? Rencana saya ke depan ini, Pak, saya ingin membuat strategi atau ingin membuat perencanaan yang di dalamnya itu lebih mempertegas aturan-aturan yang ada di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Dalam artian gini, Pak, saya akan membuat aturan-aturan dan itu menurut saya bisa menjadi salah satu solusi untuk memecahkan persoalan yang saya hadapi ini. Makanya saya akan membuat aturan-aturan yang lebih jelas lagi dalam proses pembelajaran yang itu akan dituangkan dalam aturan-aturan atau kesepakatan-kesepakatan kelas. Ini menurut saya, Pak. Iya. Adakah prioritas Bapak yang harus ditetapkan dalam rencana aksi ini? Prioritas saya, Pak, itu tadi dalam waktu dekat ini saya akan melakukan aturan-aturan yang lebih jelas lagi, yang lebih tegas lagi, aturan-aturan dalam proses pembelajaran, dan itu saya berharap semua siswa atau semua murid itu memahami dan mengetahui aturan-aturan yang akan dibuat nanti. Itu yang saya rencanakan dalam waktu dekat ini, Pak. Iya, Pak. Strategi Bapak untuk itu? Apa strateginya, Bapak? Strategi yang akan saya lakukan, Pak, itu saya akan membuat istilahnya pertemuan kelas. Pertemuan kelas ini artinya aturan-aturan yang mau saya buat pada proses pembelajaran ini, saya akan diskusikan dengan anak-anak saya. Di sini saya akan libatkan mereka dalam proses membuat aturan-aturan kelas dan itu akan disepakati bersama. Ketika ini sudah disepakati bersama, sudah dipahami bersama, maka saya berharap apa yang menjadi kendala selama ini dalam proses pembelajaran itu tidak akan terjadi lagi, Pak. Oh, iya, Pak. Kira-kira, Pak, bagaimana jangka waktunya? Kalau misalnya bicara jangka waktu, Pak, itu dalam waktu dekat ini karena saya kan di posisi sekarang ini kan ada jam pembelajaran nanti. Makanya dalam waktu dekat ini saya akan membuat aturan-aturan itu bersama dengan anak-anak. Setelah itu kita sepakati, kita pahami bersama. Dan kemudian
untuk anak-anak yang ada beberapa orang ini, itu saya akan buat pertemuan tersendiri. Saya akan buat pertemuan tersendiri. Saya ingin bertatap langsung, ingin berbicara langsung kira-kira strategi bagaimana yang mereka inginkan dalam proses pembelajaran. Biar mereka juga fokus, biar juga mereka tidak melakukan hal-hal di luar dari kegiatan pembelajaran saat itu, Pak. Kira-kira itu, Pak. Iya. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak? Bagaimana, Pak? Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak? Ulang, Pak, saya kurang mendengar, saya putus-putus, Pak. Iya, putus jaringan, Pak, jaringan. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Ya. Iya, didengar suara saya, Pak? Putus-putus, Ya, putus-putus, Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Komitmen saya yang pertama, itu saya akan bertemu langsung dengan anak-anak yang menurut saya selama ini bermasalah dalam proses pembelajaran saya. Yang berikut, semacam saya sampaikan di awal tadi, apa yang sudah menjadi kesepakatan saya dengan anak-anak itu adalah komitmen bersama, itu dipahami bersama, dan itu akan dijalankan bersama-sama. Yang pasti dua hal ini yang saya anggap sebagai solusi yang bisa mengatasi masalah saya selama ini, Pak. Iya, Pak. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Bagaimana, Pak? Iya, saya ulangi, Pak, mungkin karena jaringan. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmennya Bapak? Ya, saya ulangi, siapa ulang dan lagi, apa? Pak. Ya. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen? Yang pasti untuk menjaga komitmen ini tidak lain adalah saya dan siswa-siswa atau murid-murid saya tadi. Artinya yang akan terlibat di sini adalah saya dan juga murid-murid itu. Nah, ketika misalnya kita sudah membuat kesepakatan kelas, sudah membuat aturan kelas, dan saya sudah bertemu secara empat mata dengan anak-anak yang menurut saya sering melakukan kesalahan atau hal-hal yang di luar dari kegiatan pembelajaran pada saat belajar, ini yang terlibat langsung dalam hal-hal yang menurut saya bisa membantu untuk menyelesaikan masalah atau hambatan dalam kegiatan pembelajaran saya. Artinya dari hasil pertemuan-pertemuan tadi dengan siswa itu adalah orang-orang yang bisa membantu saya juga. Kemudian anak-anak yang menurut saya bermasalah tadi itu saya akan buat pertemuan secara empat mata dan di situ kita akan buat komitmen bersama. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Iya, Pak. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Pak? Bagaimana, Pak? Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Pak? Saya ulangi lagi, bagaimana? Iya, karena jaringan. Ulangi lagi, Pak. Iya, Pak. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Tindak lanjut. Iya, saya ulangi, Pak. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Ya, Pak. Tindak lanjut dari sesi coaching ini, Pak, saya akan melaksanakan apa yang saya sampaikan tadi, yang saya sudah rencanakan tadi, di mana saya akan melakukan pertemuan dengan anak-anak,
kemudian ketemu juga dengan anak-anak yang bermasalah tadi secara 4 mata. Ini yang akan saya lakukan nanti, kemudian strategi-strategi yang saya sudah dapatkan pada saat diskusi ini akan saya coba terapkan, Pak. Mudah-mudahan dengan hasil diskusi pada hari ini, saya sudah memperoleh beberapa pengetahuan, memperoleh beberapa pengalaman, terutama strategi dalam menghadapi atau menyelesaikan. Iya. Baiklah Pak, saya senang melihat Pak Ibit memiliki rencana yang jelas dan komitmen yang kuat. Semoga semua langkah yang Bapak ambil dapat berjalan lancar dan membantu Bapak mengatasi kesulitan dalam mengajar siswa. Ya, terima kasih atas waktu Bapak hari ini. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Usman. Melalui diskusi ini, saya sudah mendapatkan beberapa strategi yang akan saya gunakan nanti di kegiatan pembelajaran, khususnya mengatasi masalah-masalah yang tadi sudah kita diskusikan bersama, Pak. Sekali lagi terima kasih, Pak, ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.